Halo Almal, halo semua, jumpa lagi dengan saya. Iya, kali ini saya mau cerita tentang banyak kali akhir-akhir ini remaja-remaja yang minta teman ke saya. Ja, de laatste tijd zoveel jonge mensen willen mij toevoegen in mijn Facebook en in mijn YouTube en mijn Instagram. Ya, ik weet niet waarom. Saya tidak tahu mengapa mereka minta teman dengan saya. Yang muda-muda loh. Masih kelihatan itu foto profilnya itu dengan avatar ya. De profielfoto van die jonge mensen met avatar. En dan ik zie, wie is dat nou? Zo jonge mensen willen met mij toegevoegd in Facebook of zo. En dan zoveel ya. Ya, veel. Banyak itu. Jadi saya heran kok banyak orang-orang muda. Nah, terus ada yang nge-inbox ya, ada beberapa yang nge-inbox, ada 3 itu. Terus dibilang begini, halo kakak, kakak itu kakaknya, ini masih ada di ini saya lihat. Kakak itu kakaknya Melissa, almarhum Melissa Sidebuter ya. Itu yang Indonesian Idol. Ze dachten dat ik ben de zus van, omdat nu in Indonesië ene personeel voor Indonesian Idol, één Sidebuter, hetzelfde van mijn familienaam. En dan, die is tweelings, ja, die tweelings. En ene van hun, haar naam is Melita Sidebuter. Dus hetzelfde als mijn naam. Dus ik denk dat mensen dachten dat het verkeerd gedrukt om te zoeken in YouTube of in Facebook. Saya rasa orang itu agak keliru ya, namanya Melita oh itu kakaknya Melita. Terus nama kami sama gitu ya, mirip gitu ya. Jadi ya banyaklah mereka minta teman gitu. Jadi saya sadar, begitu ya, dikirainya saya itu kakaknya. Ze dachten dat ik ben de zus van Melissa die nu gestorven is. Jadi terus saya lihat di Trans TV, ya di Trans TV. Saya memang mengikuti keadaan mereka ya, dan saya sangat prihatin banget ya, sangat sedih banget yang orang satu marga kita yang punya talent bagus ya. Saya ikuti memang YouTube-nya mereka dari dulu. Bagus, teknik suaranya bagus. Ja, die jonge mensen, ik heb al gevolgd van vroeger, omdat ze zijn dezelfde familienaam met mij, een beetje interessant om te volgen. En dan, ik zie wel hoe manier om te zingen, dat is heel mooi. Ze hebben mooi techniek. Techniek mereka untuk menyanyi sangat bagus memang. Ze zijn allebei, kan goed zingen. Die 2 personen, mereka berdua sangat bagus memang menyanyi. Jadi saya memang sudah mengikuti mereka sejak dulu. Jadi saya mau ucapkan sangat ikut berduka cita dengan meninggalnya adik itu. Ya, mudah-mudahan keluarga cepat terhibur ya. Ik gecondoleerd voor de familie die achtergelaten op Melissa Sidebuter. Nah, jadi terus saya baca di Trans Televisi ya, katanya Melissa itu kecapean ya, sehingga memberatkan jantungnya. Oké. Ik heb gezien op Trans Televisie. Ze zeggen dat Melissa gestorven door veel te moe en dan de hart is bezweken. Oké. Ik kan dat goed begrijpen. Aku sangat mengerti itu karena dia sering mengikuti kontes-kontes nyanyi ya. Melissa en Melita zoveel dingen vaak meedoen om kontes voor zingen. Zo. Ja, jadi we weten allemaal lah, zo stress. Van het begin tot tweede, altijd stress. Dat is normaal, ja, dat is heel normaal. Als jij
Maksudnya kalau dalam mengikuti kontes itu biasanya sangat-sangat stres, kita sangat stres. Nah, jadi dari awal sampai akhir itu selalu stres. Nah, dia udah sering-sering mengikuti loh. Nah, jadi terasa banget itu stresnya. Kalau siapa tahu, ya maaf ya, siapa tahu dulunya dia sudah punya heart problem, sudah punya sedikit kelemahan di jantung, tetapi tidak dirasakan. Bisa saja itu sakit jantung itu dibawa lahir. Ya. Kan ook heart problema vanaf je geboren. Vanaf aslang je jong bent, je voelt dat nog niet. Belum dirasakan selama masih muda itu belum dirasakan ya. Tetapi tidak boleh capek. Maar je moet niet veel te veel werk of stress zijn. Als jij vanaf geboren hartproblemen heeft, je voelt dat nog niet, maar mag niet zoveel stress zijn. Oke. Jadi saya rasa Melissa itu siapa tahu sejak lahir sudah ada itu penyakit jantungnya sedikit ya, tetapi itu tidak dirasakan. Soalnya kalau anak-anak baru lahir bisa aja jantung bocor kecil. Nah, bisa aja itu bisa sembuh sendiri. Dengan perkembangan tubuh bisa sembuh kalau beruntung. Nah, yang tidak beruntung itu bisa nanti setelah tua makin terasa. Seumuran 40 sampai 50 itu akan berasa banget. Tetapi kalau masih muda belum terasa. Tetapi karena dia itu banyak stresnya mengikuti kontes ini, stres banget loh. Jadi yang sudah sedikit itu aja problema sedikit di jantung jadi besar. Itu karena sering stresnya. Die vroeger klein beetje problemen met de hart toen je jong bent, nog niet gevoeld, maar toen altijd met de contesten bij, met de zingen bij, contes Indonesian Idol, dat is niks voor niks hoor. Dat is zo stress. En ik denk het, haar hart meer gevoelig, omdat door die stress. Saya juga ada pengalaman waktu saya mengikuti Belgium Got Talent ya. Satu malam, 3 hari, 3 malaman sebelum waktunya untuk bernyanyi, saya sudah stres. Stresnya minta ampun itu nggak bisa tidur. Ya. Deze heb ik vroeger ook een keer meegedaan met Belgium Got Talent. Dus ik begrijp goed hoe stress je bent om die contest te volgen, meedoen. Dus ik begrijp het wat Melissa nu voelen. Onze hart is blij boem, boem, boem. Zo snel. Zo snel. Ik begrijp mijn hart. Ja, ik heb ook een beetje problemen van. Dus ik weet het al. En ik heb medicamenten voor. Nou, Melissa, zij weten dat nog niet misschien dat zij al heeft. Dus nog geen medicamenten. Nah, mungkin Melissa itu sudah ada sejak dulu, tetapi dia tidak tahu ya. Jadi tidak ada obat di kantongnya. Kalau saya sudah ada, saya selalu bawa itu. Siapa tahu ada apa-apa, obat itu saya selalu ada di tas saya. Jadi memang saya stresnya tuh waktu saya mengikuti Belgium Got Talent, ya senang. Ada senangnya, tetapi groginya, stresnya, bercampur baur. Kadang kita sampai tutup mata begitu untuk karena jantung kita itu terlalu cepat gitu loh. Sakit, tidak sakit tapi jadinya kita lemah gitu loh, lemah. Nah, ini saya cuma sekali aja karena memang tidak maju, masih tahap pertama saya sudah gugur. Jadi perasaan saya yang dak-dik-duk itu cuma sekali. Nah, Melissa sampai tahap berapa itu? Sampai hampir dia ke final. Udah berapa kali itu stresnya? Ini dan
sangat mempush ke jantung karena selalu stres itu. Jadi ya lama-lama ya yang sudah ada sedikit mungkin yang mereka tidak tahu, jadinya semakin lemah. Ya, bisa aja begitu kejadiannya, ya. Jadinya ya akhirnya melemah dan tidak hidup lagi, akhirnya dia meninggal. Nah, itu yang kadang orang-orang tidak tahu ya, kalau memang sudah ada sejak dulu. Nah, ik begreep goed wat Melissa nu voelde. Allee, zij is nu al gestorven door te veel stress van die competitie. Voor zangcompetitie Indonesian Idol. Ja, omdat ik voel het echt toen ik meedoen voor voor Belgium Got Talent. Ik ben zo blij, maar toch stres. Ya, stres. Nah, setelah kita mengikuti kontes ini, ya, setelah kita bernyanyi, jantung kita ini belum tenang loh, belum tenang, masih tetap aja tuk gitu. Kita harus lama menunggu sampai adrenalin kita itu kembali seperti semula, itu sangat lama. Nah, kita harus tenang dulu ya. Nah, jadi hari itu waktu saya mengikuti Belgium Got Talent, malamnya saya harus nyanyi, saya harus show di tempat kami ini. Nah, karena stresnya mungkin ya. Vroeger toen ik Belgium Got Talent meegedaan, 's'avonds moet ik nog meedoen voor hier in Zoetendaal, Bontenavond in Zoetendaal. 'S'avonds moet ik zingen, maar de hele reeks van die show, ik kan niet meer meedoen, omdat mijn hart is te keren als, ik voel niet fijn. Ik voel niet fijn voor mijn hart. Nah, dulu waktu saya mengikuti Belgium Got Talent, ya karena sudah stres di sana itu, kembali ke rumah, malamnya saya harus show lagi di tempat kami ini. Malam mulai jam 7:30, show-nya waktu Belgium Got Talent di Brussels, ya waktu saya tuh jam 11 atau jam 12 siang waktu saya nyanyi. Nah, setelah itu pulang ke rumah, tapi perasaan kita itu masih tetap saja gemetar, nggak enak begitu loh. Jadi malamnya saya harus nyanyi lagi, tetapi saya tidak bisa lagi mengikuti acara ini sampai selesai karena jantung saya tidak merasa enak dengan jantung saya, walaupun saya makan obatnya. Jadi akhirnya saya cuma nyanyi satu kali. Saya bilang sama bos kami, ya, kalau saya tidak bisa lagi mengikuti, maka saya harus pulang. Separuh acara saya pulang ke rumah, dan sampai di rumah rasanya nggak enak, rasanya tidak enak. Jadi saya tunggu sampai lama, sampai adrenalin saya itu kembali normal, itu pun belum bisa tidur. Jadi akhirnya dikit demi sedikit, itu baru sekali ya. Kalau Melissa itu sudah berapa kali ikut itu. Jadi lama memang baru beruntunglah sampai tenang dia kembali seperti biasa dan saya tidak ada apa-apa. Nah, begitulah ya, di dalam ya pertarungan yang mengikutkan hati nurani dan juga jantung kita itu, kalau jantungnya tidak kuat memang mengikuti kompetisi ini, jangan dilakukan. Nah, itulah kalau tidak tahu kita ya. Yang penting kita semangat ngikutnya. Tetapi sudah agak lemah, ya begitulah. Tapi maaf 1000 kali maaf, mungkin bukan begitu ya. Tetapi saya ini sekarang menjelasin apa yang saya alami waktu mengikuti Belgium Got Talent. Nah, sekali lagi saya ucapkan, kehidupan artis itu sebetulnya bukan kehidupan yang sehat. Bukan. Stres, kurang tidur, kurang makan, ya. Itu kita dipacu terus, ya. Sebelum naik ke pentas kita sudah stres. Nah,
setelah pulang ke rumah kita belum bisa tenang karena itu adrenalin kita itu masih tetap berpacu. Ini lama sampai tenang. Jadi ada orang, makanya artis-artis itu minum alkohol jadi pemabuk, minum drugs, menggunakan drugs itu ekstasi, supaya mereka itu tidak canggung lagi, tidak stres lagi, naik ke pentas. Nah, makanya mereka mau jadi kecanduan. Awalnya sedikit untuk menenangkan hati gitu, menenangkan karena jin wakti. Om dat jin wakti om naar di podium kan, de artis pakai drugs of drank om zichzelf te kalmeren. Ja. Jadi maar daarom in het begin klein beetje en langer tot verslaafd. Jadi begitulah ya, awalnya sedikit-sedikit saja mereka menggunakan alkohol dan ekstasi. Nah, lama-lama jadi kecanduan. Jadi jadinya tidak bisa lagi tanpa itu. Nah, ik heb hier gezegd, leven van artiesten is ongezond. Ongezonde leven van acteurs. Ya, tidak sehat itu hidupnya artis. Nah, ya, stres masuk ke panggung. Setelah keluar dari panggung masih jadi stres sampai di rumah. Pulangnya terlalu pagi. Mana sehat lagi kalau udah pulang pagi, ya. Jadi begitulah kehidupan artis ya, tapi ya sudah itu tujuan hidupnya, ya apa boleh dibuat. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya Melita Sedaputar. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Horas jalagabe. Ciao.